Bapak Ibu, banyak pola pikir yang diwariskan pada anak kita tidak disadari dan sekarang sudah menumpuk sebagai sampah di anak-anak kita. Tapi kita berharap anak kita sukses, berharap anak kita maju, padahal kita sudah menjejali pikiran bawah sadarnya dengan sampah-sampah dari pikiran kita sendiri. Mari kita jujur dan kita akui semua itu. Tong jajan wae atuh, jangan. Sesah milarian artos. Jadi kalau anak-anak kita sekarang susah cari uang, karena kata susah itu sudah menarik semua potensi kesusahan. Itu hukum tarik menarik spiritual, the law of spiritual attraction. Dan kita yang telah mewariskan medan magnetnya untuk menarik itu semua. Makanya pulang dari sini kita harus minta maaf sama anak-anak kita. Nanti malam santai kumpulkan dan minta maaf. Maaf selama ini ayah bunda tidak memberikan hakmu secara leluasa. Setelah itu kemudian minta maaf sama Allah Sang Pencipta. Maaf Tuhan, jika selama ini aku merasa seakan-akan anak itu adalah milikku dan aku punya otoritas untuk menjadikan dia semua seperti yang aku mau. Bapak Ibu, anak-anak ini adalah tamu agung yang harus difasilitasi untuk menjadi mereka sendiri, bukan menjadi ibu bapak. Oke, sudah kelihatan sekarang sudut pandang pada anak? Sudah kelihatan? Ulangi lagi, ini harus ditegaskan. Jadi apa sudut pandangnya? Anak adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan siapa? Wah, ciptaan Tuhan ya. Bukan bikinan sendiri, enak aja. Anak adalah ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada siapa? Kepada ibu bapak. GR aja dipercaya Tuhan. Ya GR harus dipercayakan pada siapa lagi? Karena lahir dari rahim kita kan kita yang dipercaya, betul nggak? Termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan saya yakin anak-anak yang berkebutuhan khusus akan dititipkan kepada orang tua yang hebat. Gak mungkin anak-anak yang berkebutuhan khusus dititipkan sama orang-orang tua biasa. Gak mungkin. Saya sudah punya data. Ternyata anak-anak yang berkebutuhan khusus hanya dititipkan pada orang tua yang hebat. Yang cinta kasihnya tidak defisit seperti yang saya bilang tadi. Gak mungkin orang tua biasa dikasih anak berkebutuhan khusus. Gak mungkin. Dan anak-anak yang itu yang dititipkan pada orang tua yang hebat itu sebetulnya adalah jalan menuju surga. Dan saya sering mengatakan anak-anakmu yang berkebutuhan khusus itu adalah malaikat-malaikat yang diutus ke semesta untuk mengangkat derajat kalian yang dititipi anak-anak seperti itu. Makanya pernah suatu saat saya berpidato seperti ini di sebuah sekolah yang berkebutuhan khusus dan orang tuanya datang, semua orang tuanya gagah dan mereka bangga. Saya bilang anak-anakmu itu adalah guru-guru dari semesta yang dihadirkan untuk menjadi guru-guru kalian. Para sahabat, mulai sekarang pandang anak-anak kita pun sebagai guru-guru kita. Kita belajar sabar dari mereka, belajar keluasan dari mereka, belajar cara mendidik dari mereka, bukan? Belajar perbedaan dari mereka. Dan orang tua yang memaksakan persamaan pada anak-anaknya gagal untuk bisa menerima perbedaan. Biasanya orang tua yang semacam itu akan menerima akibat di kemudian hari ketika anaknya bermasalah. Dan ketika kita salah memandang anak, biaya yang harus kita keluarkan untuk menebusnya mahal. Mahal. Saya menyaksikan banyak orang tua harus membelanjakan uangnya untuk beli obat karena anaknya stres. Padahal stres yang bikin orang tuanya sendiri. Lionel Messi itu bahagianya dikasih bola. Tik 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 tik. Dikasih fisika ya.
Kasih hukum Newton, hukum Kepler, disuruh memecahkan persamaan Lagrange. Waduh. Baik, sekarang kuis. Boleh dicatat kuisnya. Dari kuis ini kita akan tahu sudut pandang kita terhadap anak. Apakah menganggap anak sebagai kepanjangan tangan kita, kompensasi, beban hidup, penolong kita, atau ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Ini penting. Ini ada kaitan dengan spiritual. Karena, mohon maaf ya, begitu kita salah memperlakukan anak, jangan salahkan juga mereka. Kalau spiritualitasnya juga nanti jadi kacau balau. Mohon maaf ya, banyak kan yang orang tua ngedidik anak, mohon maaf, dijejali ilmu itu, bukan makin luas sudut pandangnya, makin sempit dan merasa dirinya paling benar, susah bergaul. Aduh, kalau dibongkar nih alam bawah sadar mahasiswa saya aja, aduh luar biasa. Saya suka merinding aja. Oke, baik, kita lihat sekarang. Sudut pandang kita terhadap anak akan mempengaruhi kasih kita kepada anak. Setuju? Ulangi. Sudut pandang kita pada anak akan mempengaruhi kasih kita kepada anak. Kapan? Satu, ketika anak kita tidak menjadi seperti yang kita harapkan. Ada nggak orang tua yang begini? Bunda itu sayang sama kamu. Kalau kamu nurut sama bunda. Suka? Kenapa bunda tidak sayang sama kamu? Karena kamu gak nurut sama bunda. Bunda apaan tuh? Bunda apaan itu? Si bunda yang tahu seolah-olah masa depan anak itu bagus kalau persis seperti yang dia pikir. Dia lupa bahwa sebetulnya masa depan ini bagus kalau seperti yang Allah pikir. Makanya mendidik anak itu harus bersama siapa tadi? Bersama Tuhan dong. Nah, nanti ada yang nanya sama saya, gimana caranya mendidik anak bersama Tuhan? Makanya kenal sama Tuhan. Kenalan dong. Dia bersamamu lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Habis nggak mau kenalan ya nggak kenal. Akibatnya ya udah merasa terpisah saja. Seakan-akan Tuhan itu jauh tidak bisa bicara. Tuhan itu mutakaliman, bisa bicara setiap saat kepada kita. Dan suara Tuhan itu keras sekali. Suka dengar suara Allah? Suka dengar? Belum dengar. Karena mata kalbu kita, telinga kita, kalbu kita masih mingkem. Makanya telinga kalbunya dibuka. Mata kalbunya dibuka. Kecerdasan kalbunya juga akan terbuka. Lilin yang tadi tidak menyala akan menyala. Begitu lilin sudah menyala, kekosongan dalam jiwa kita akan terisi. Begitu jiwa kita sudah kosong, saksikan saya, demi Allah, tidak ada rasa cemas, rasa khawatir. Setiap saat selalu hadir di sini, saat ini, sekarang. Merasakan kehadiran Allah luar biasa. Berkah hidup mulai datang. Oh luar biasa, gratislah hidup itu. Ulangi. Betulkah kasih Bapak Ibu berbeda ketika anak tidak menjadi seperti yang Ibu Bapak harapkan? Jawab ya atau tidak. Berbeda atau sama? Atau anak saya seperti yang saya harapkan atau tidak? Saya tetap sayang. Dia berhak menentukan nasibnya sendiri, dia berhak menentukan masa depannya sendiri. Karena saya tahu ya, dia diciptakan ke semesta sudah dikasih kelebihan oleh Allah.
Tugas saya adalah menemukan kelebihannya biar dia menjadi jenius di bidangnya. Gitu apa tidak? Gitu apa tidak? Ya. Atau yang sebaliknya tadi. Bunda sayang sama Dede. Kalau Dede nurut sama Bunda. Makanya Bunda gak sayang sama Dede. Habis Dedenya gak nurut gitu. Jujur, sering gak terucapkan kata-kata itu? Dan ketika anak itu nurut sama kita menganggap itu baik. Padahal siapa tahu justru kalau Nabi Ibrahim nurut sama bapaknya. Kalau Nabi Ibrahim nurut sama bapaknya, coba bayangkan. Gimana nasib Nabi Ibrahim? Jadi gak ketemu Tuhan? Nabi Ibrahim itu ya bisa ketemu Tuhan justru karena berbeda dengan bapaknya. Kan ada dialog Nabi Ibrahim dengan bapaknya. Dengar dialog saya ya di kajian yang sebelumnya itu. Oke, saya tidak bahas sekarang, waktunya terbatas. Satu. Yang kedua, ya atau tidak? Betulkah kasih Bapak Ibu kepada anak berubah saat anak tidak menghargai pengorbanan Bapak Ibu? Yes or no? Suka pidato? Kurang gimana pengorbanan mama? Kurang gimana pengorbanan papa? Ini orang-orang yang menganggap anak sebagai beban hidup begini modelnya. Yang ketiga, yes or no? Betulkah kasih Bapak Ibu berubah ketika anak tidak menyambut uluran tangan kita? Yes or no? Nanti kita jumlahkan nanti yesnya berapa, no-nya berapa. Kalau yes semua jelas. Kita membangun kegelapan bagi semesta raya ini lewat anak-anak kita. Tetapi bungkusan luarnya seakan-akan kita sudah membangun peradaban. Ini saya ini berbagi sedikit. Kalau semua orang tua sudut pandang pada anaknya sudah benar, terang beneran nggak semesta saat ini? Makanya kenapa saya mau bikin ceramah ini hari ini biar didengar banyak orang, dan saya berharap setelah semua mendengar ini terang benerang semesta raya ini. Merdeka belajar, kampus merdeka. Biarkan mereka menemukan personal genius zone-nya sendiri. Saya kalau ngasih ceramah seperti ini, ya, saya merasa ada yang mengalir nih di otak saya itu. Jangan-jangan itu yang disebut dengan personal genius zone. Jangan-jangan itu, GR aja saya, GR aja. Dan kalau saya disuruh macul, ngurusi kebun teh, belum tentu saya jenius di situ. Jadi saya makanya selalu saya bersyukur pada orang tua saya yang tidak membuat saya seperti beliau. Oke, lanjut. Kasih Bapak Ibu pada anak berubah saat anak melawan kita. Yes or no? Gak usah terlalu serius, dihitung aja, yesnya nanti ada berapa. Udah berapa pertanyaan dari saya? 4 kan? Oke. Kasih Bapak Ibu berubah ketika anak menghina kita. Makanya ada di Sumatera Barat Malin Kundang. Pernah ke sana? Ke sana dong jalan-jalan.
itu adanya di Kota Padang. Ya, di Kota Padang. Saya udah ke sana. Itu masih ada tuh sisa itu ya, batu. Malin Kundang yang sedang sujudnya itu masih ada ya. Ya cuman karena terkikis terus oleh ombak kan itu di pinggir pantai itu ya. Jadi ya nggak tahu sekarang masih ada apa tidak. Tapi terakhir saya ke sana 5 tahun yang lalu masih ada. Siapa yang salah? Ibunya atau Malin Kundang? Hah? Ya itu. Yang salah ibunya. Ibu macam apa anaknya disapa kayak gitu. Itu kasih sayang ibunya berubah ketika anak melawan dia. Kalau anak melawan kita, namanya juga anak. Kumaha ya teh? Kan ibu yang duluan lahir ke sini. Paham maksud saya? Ya, oke. Yang ke-6. Yang keberapa? Ke-6. Nanti dijumlah ya, jumlah. 1 yes, nilainya 15. Oke. Kasih ibu bapak berubah ketika ibu bapak kecewa kepada anak. Hitung. Kalau yes-nya 90, berarti 6 kan yes-nya? Berarti sudut pandang kepada anak itu keliru, luar biasa. Ada yang 90? Ya udah, hitung aja sendiri. Banyak orang tua yang mengeluh karena anak-anak mereka tidak memenuhi harapan orang tua. Biasanya tentang apa harapan orang tua? Jujur. Tentang apa harapan orang tua pada anak biasanya? Pendidikan? Betul? Suka intervensi soal pendidikan? Harus sekolah di mana? Bapak Ibu ahli pendidikan? Ahli juga enggak, intervensi. Pakai sekolah favorit segala. Favorit itu kata ibu bapak. Ya. Makanya sekarang ditiadakan namanya favorit itu keren. Kenapa? Itu sebetulnya untuk membuang image itu. Karena yang namanya favorit itu enggak favorit sebetulnya. Dia itu sekolah yang ngetes anak yang pintar dikumpulin. Tiap hari kasih tugas sama gurunya gitu aja kok. Favorit apa? Yang favorit itu kalau tidak ngetes anak, yang bodoh diterima, yang pintar diterima, semua jadi pintar. Itu keren sekolah. Kalau sekolah masih pakai tes, nggak keren. Ngerti maksud saya? Makanya mau ngaji di saya nggak pakai tes, bebas. Mau yang kayak gimana datang aja ke sini. Yang penting mau belajar. Itu aja. Ya. Itu aja. Nggak usah syaratnya harus dari ormas apa apalagi nggak penting ya. Datang aja ke sini. Keyakinannya apa? Nggak penting juga bagi saya. Silakan aja. Ya, saya tidak akan mengubah keyakinan siapapun. Tapi saya akan menunjukkan bagaimana supaya Anda tekun di jalan Anda dan siapapun yang tekun di jalannya suatu saat akan mencapai yang dia capai. Itu aja. Oke, lanjut. Tentang apa tadi? Biasanya intervensi ibu bapak tentang apa? Pendidikan. Yang kedua, tentang apa? Pekerjaan. Ngaku aja. Sampai disogok-sogok tuh supaya anaknya kerja di sini, kerja di situ. Saya terhadap keluarga nih, sering ya keluarga saya. Ya maklum yang di kampung nggak ngerti, ya datang ke sini, mau pinjam uang sama saya, buat apa? Buat supaya anaknya jadi PNS. Saya bilang, saya doakan semoga tidak diterima jadi PNS.
Jadi saya doakan tidak diterima, bahkan saya nggak kasih itu uang. Siapa tahu anak ini jadi pengusaha. Siapa tahu rezeki anak ini dari kemampuan dia, bukan dari keinginan orang tuanya. Saya seperti kejam gitu sama saudara sendiri, padahal saya sudah punya penglihatan. Saya tanya, anakmu senangnya apa? Senangnya itu kokotoran, oli-olian. Ah udah, bikin kios. Cenah, ulin jeung oli. Iya, ternyata sekarang buka bengkel, ganti oli. Di kampung nggak ada. Ya sudah, semua numpuk di situ. 300.000 sehari bersih di kampung, alhamdulillah. 300.000 di kampung luar biasa. Ikan ada, daun singkong ada, meuli uyah hungkul. Iya bisa nabung, bisa nabung. Ngerti maksud saya? Jadi jangan intervensi sama Allah makanya. Urusan pekerjaan ngikut-ngikut. Saya nggak ikut campur sama anak saya urusan pekerjaan. Ya, anak saya yang paling besar jualan tas, udah aja jualan tas, biarin aja. Gak mesti harus seperti saya. Kamu harus jadi penceramah. Gimana disuruh ceramah kayak saya ini keringat. Makanya kan ada yang namanya pildacil tuh. Itu ambisi orang tua. Betul nggak? Anak disuruh ngapelin ayat ini, ayat itu, ayat ini, ayat ini. Sudah gitu anak disuruh nasehatin orang lain gak ada. Lucu gak itu anak? Gak lucu. Kenapa? Dia disuruh nasehatin orang lain yang belum terjadi pada dirinya sendiri. Bukankah anak itu disuruh berbohong pada dirinya sendiri? Ada saudara saya mau ikut pildacil, gak saya doakan. Baru saya kasih pengertian. Anakmu disuruh Quran surat, hadis apa, ngegelontor, diomongkan ke publik, ngomongnya lancar. Belum tentu itu yang diceramahkan itu terjadi pada dirinya. Bukankah kamu orang tua mengajarkan anaknya berbohong? Doakan, gak didoakan. Ini hati-hati nih yang suka ikut-ikutan pildacil. Nih, kalau terahnya jadi ulama, ntar juga semesta yang akan membentuk dia jadi ulama. Dan ulama yang dibentuk karena pengalaman spiritualnya akan berbeda dengan ulama hasil pertandingan. Ngerti maksud saya? Oke. Yang ketiga, nih, intervensi dalam hal apa lagi? Jodoh. Nah ini yang paling rusak ini. Ini sudah intervensi karma. Siapa tahu si anak kita ini jodohnya si E. Si E. Karena ada mantu saya D, jadi si E aja. Anak saya ini siapa tahu ya jodohnya si E. Dan si E ini sebetulnya dijodohkan dengan anak kita untuk melunasi karma-karmanya. Karena dia dulu pernah hidup bersama, tapi ada karma yang harus dibayar. Dan di kehidupan yang sekarang ini si E ini hadir nikah bersama anak kita untuk melunasi karma-karma anak kita sendiri. Kalau kita turut campur, berarti kita sudah turut campur pada proses pelunasan hutang karma. Jangan salahkan kalau anak kita terjebak hidup mati terus menerus gak selesai hutang karmanya. Karena orang tuanya intervensi. Banyak yang kayak gitu? Nah ini, udah luar biasa ini. Sudah anak dicekokin yang aneh-aneh sejak kecil, betul gak? Hidup itu penuh perjuangan. Cari rezeki itu susah, betul nggak? Jangan boros, macam-macam itu, betul nggak? Udah gede pun masih diintervensi sekolahnya, harus jurusan apa?
Bapaknya ahli aljabar, matematika. Anaknya senangnya olahraga. Kerjanya cuma lari sana, lari sini, suruh duduk, duduk kamu. Wah, diajarkan X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 sama 0. Cari solusinya, mencret. Anak itu memang senangnya lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Kemudian disuruh duduk coba, ngerjakan soal yang aneh-aneh. Lihat itu anak, belum saatnya tua udah tua duluan. Stres. Udah gitu nanti kerja di bidang yang dia juga tidak suka. Kapan personal genius zone-nya akan berkembang? Potensi yang Allah titipkan pada anak kita tidak berkembang. Paham? Oke, gak apa-apa yang sudah-sudah. Kan kita juga semua korban-korban dari orang tua, betul? Tetapi kan ini harus diputus sistem ini. Ngerti maksud saya? Sekarang Bapak Ibu, lihatlah anak kita, cucu kita, tamu agung yang datang ke semesta, diutus oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasihnya Allah. Tugas kita adalah merawat dengan penuh tanggung jawab bersama Allah, arahkan mereka untuk menjadi diri mereka sendiri. Biarkan mereka menemukan diri mereka sendiri. Di belakang kita ada orang hebat tuh, Kang Jung Jun. Kerjanya apa? Bikin sabun. Gak lelah, senangnya bikin sabun. Kalau kita membiarkan anak itu mengerjakan yang dia suka, maka dia tidak merasa ketika sedang bekerja adalah bekerja. Ngerti maksud saya? Saya senangnya belajar. Saya kalau belajar itu tidak merasa beban. Senang aja. Makanya dosen-dosen saya bingung. Buku setebal-tebal gini semua ada kunci jawabannya. Saya kerjakan semua. Gimana katanya kamu? Saya senang. Dari kecil saya senang belajar. Ibu saya nungguin saya bukan untuk belajar, untuk menghentikan supaya saya berhenti belajar. Jadi malam-malam kudang kene jang. Bobo atuh. Bangun lagi ibu saya, kudang kene eta cempor ya. Ya udah, ini udah hitam-hitam pakai cempor kan. Atas atuh bobo heula. Jadi kalau saya oleh ibu saya disuruh berhenti belajar. Kakak saya, adik saya disuruh belajar. Beda kan? Gitu. Makanya mereka belajar stres, kalau saya belajar seneng, bikin rangkuman itu. Ya. SMP di tempat saya itu baru berdiri, gurunya belum ada. Ya sudah saya ngajar buat teman-teman sebaya. Ngajar aljabar seneng tuh ya. Sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Seneng banget itu kalau dengar X kuadrat tuh seneng. Jadi kalau kalian lihat di YouTube saya ngajar fisika gitu, ya ngalir aja tangan saya itu, seneng saya itu. Memang saya jenius di bidang itu kalau lagi ngajar gitu. Dan saya menemukan kesenangan di situ. Ngerti maksud saya? Ayo sekarang lihat anak kita sukanya apa. Cucu saya, Aji itu, kerjanya lari sana, lari sini, lari sini. Saya sekolahkan di Farskid, di sekolah yang banyak larinya. Iya. Ya karena dia senang lari sana lari sini. Makanya ada gurunya protes sama saya. Opa katanya, opanya Aji. Aji itu susah diatur. Kenapa? Kenapa memang? Ya, nggak berani sama saya, sama istri saya. Lari-lari terus kalau lagi belajar matematika. Saya bilang, saya ngomong bukan dengan guru. Telepon kepala sekolahnya. Saya telepon kepala sekolahnya. Saya sengaja cucu saya di sekolah di situ supaya lari-lari. Kalau belajar berhitung saya ahlinya, saya bilang. Gak usah cucu saya dipaksa untuk duduk, disuruh ngerjain, apalagi ngerjain gak karu-karuan. 296 dikurangi 233, buat apa? Kalkulator juga bisa. Logikanya gak akan berkembang. Jadi sistem pendidikan kita itu kalau anak sudah bisa mengerjakan itu dianggap bisa. Lihat di Jepang, Kumon. Anak SD kelas 4 sudah bisa belajar integral, udah belajar deret, udah belajar coding. Bukan menjumlahkan 375, ngarang gurunya juga, kurangi ini. Bukan gitu.
Saya bilang nggak apa-apa, anak saya nggak bisa begitu. Nanti juga bisa pakai kalkulator. Saya berharap bukan itu sebenarnya di sekolah. Maka saya ngomong sama kepala sekolahnya. Ngerti maksud saya? Tapi gimana ya kalau kita punya anak cucu nggak disekolahkan juga salah. Mau disekolahkan juga mau cari sekolahnya yang benar-benar mengembangkan potensinya juga salah. Saya juga nggak tahu latar belakang gurunya seperti apa. Siapa tahu gurunya bermasalah. Masalah di rumah dibawa ke sekolah, siapa tahu. Ngerti maksud saya? Ini gelap gulita Bapak Ibu, sistem kita ini. Makanya kita harus turut campur. Ayo semua peduli, kita perhatikan anak cucu kita senangnya apa. Sudah, gak usah pusing. Wah anak saya gak sekolah, gak apa-apa, siapa tahu. Gak sekolah juga jadi pengusaha. Thomas Alva Edison itu bodoh banget di sekolahnya, bisa bikin listrik. 1000 kali gagalnya bikin lampu ini. Tahu sejarahnya Thomas Alva Edison? Tapi ketika dia dikatakan, kamu pernah gagal 999 kali bukan? Tidak. Saya hanya menemukan cara yang salah 999 kali. Dan setelah itu saya menemukan cara yang benar. Dan saya tidak menemukan cara yang benar kalau saya tidak pernah menemukan cara yang salah. Persis seperti yang Allah bilang dalam hadis qudsi. Allah tidak menyuruh kita sukses. Allah hanya menyuruh kita mencoba. Ayo, mencobalah. Di situ ada pengalaman. Para sahabatku yang dirahmati Allah, kalau hari ini terasa suara saya menggelegar, keras, kencang, itu bukan karena saya marah. Karena ada energi yang mendorong saya untuk bicara ini di sini. Ya, saya asesor, saya ngurusi sertifikasi guru di mana-mana, para sahabat. Dan saya menyaksikan di mana-mana kegelapan ada. Bahkan sekolah merasa bangga ketika mengeluarkan anak yang nakal. Sekolah apaan itu? Anak nakal itu gelap. Hukuman itu kegelapan. Dan ketika sekolah menghukum anak didiknya, bukankah dia sedang menebarkan kegelapan? Tapi masyarakat menganggap itu betul. Wah bagus tuh anak nakal keluarin aja. Sekolah yang suka ngeluarin anak karena nakal tidak layak disebut sekolah. Sekolah yang ngurus intelektual saja tidak layak disebut pendidikan. Karena pendidikan itu adalah ngurusi kesadaran. Para sahabat, oleh karena itu mari kita bikin sekolah kecil di rumah kita. Biarkan anak kita senang. Ya, jangan disiapkan sapu lidi. Setiap salah dicepret. Sistem pendidikan semacam itu menekan. Saya ketika mau dapat sertifikat sebagai dosen pendidik nasional, konsultan nasional. Saya masih ingat, yang ngetes saya Profesor Otto namanya dari Jerman. Waktu itu saya dites di sekolah, di depan anak-anak SD. Bayangkan, saya biasa di depan mahasiswa, tiba-tiba saya disuruh ngajar di depan anak SD. Ya, saya cari cara, mau ngajar tentang itu, tentang hujan. Gimana caranya? Supaya perhatian anak SD terfokus pada saya. Kalau mahasiswa kan sudah diajak berdoa aja langsung terfokus. Saya cari cara. Udah saya ajak nyanyi aja. Oh lagunya tik tik tik. Itu untuk memfokuskan pikirannya supaya fokus pada pelajaran yang akan saya sampaikan. Padahal pelajarannya sains. Tapi lagunya lagu tik tik tik. Bunyi hujan. Oh seneng anak SD. Oh udah terhipnosis ke saya tuh. Nah, mulai supaya nilai saya bagus. Tapi di tengah pembelajaran saya nunjuk. Coba kamu. Gitu aja. Langsung saya ke depan. Tangan saya langsung dipukul sama Profesor Otto. Gak boleh guru itu menunjuk. Itu menekan secara psikologis. Padahal di Indonesia namanya menunjuk anak itu biasa. Di barat ternyata menunjuk saja tidak boleh. Harusnya kamu, siapa yang mau ke depan? Saya cari alasan. Iya Pak, kalau di barat disuruh begitu pada ke depan. Di sini mau boro-boro, kudu dibedol. Iya karena sistem kata beliau yang salah. Di sini anak-anak takut sama guru. Nah gurunya yang sian wae. Kamu guru agama mah.
dikit-dikit neraka, dikit neraka. Anak mau kenal sama Allah. Allah tuh tukang nyiksa we. Tuh. Paham Bapak Ibu? Oke. Semoga pencerahan hari ini membuka cakrawala pikiran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.